Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 24 April. Gempa susulan terus terjadi di seluruh wilayah Taiwan. Sementara front awan yang lewat pada hari ini telah membawa curah hujan tinggi. Selain mengeluarkan peringatan hujan deras untuk 10 kota dan kabupaten, Badan Cuaca Pusat juga memperkirakan front awan lainnya akan mendekat pada esok hari dan membawa gelombang hujan deras hingga hari Minggu tanggal 28. Hujan deras turun di pusat kota Hualien dini hari. Truk pasir dan mesin pengeruk terus beroperasi di depan Hotel Fuka yang runtuh. Proyek pembongkaran bangunan tersebut diperkirakan memakan waktu 2 minggu. Kepala Dusun Heping Desa Siulin, Hualien meminta warga menuju area penampungan darurat untuk berlindung lewat siaran pengumuman. Gempa berkelanjutan terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kini ditambah hujan deras seiring tibanya front awan tanggal 24. CWA pun mengeluarkan peringatan hujan deras khusus untuk 10 kota dan kabupaten. 那未来一周的天气主要是受到锋面的影响，那偶尔伴随比较强的西南风，所以整体而言天气是比较不稳定的。一旦有对流发展就容易有短延时的强降雨伴随雷击跟强阵风的现象。 Gelombang hujan deras membuat sebuah pohon di Taman Sains Neihu yang berada di Reikuang Road, kota Taipei juga tumbang dan terbaring di atas jalan. Setelah mendapat laporan, polisi langsung mengatur lalu lintas dan memberitahu mobil derek untuk memindahkan pohon dari lokasi kejadian. CWA menekankan mulai tanggal 25, front awan lainnya akan mendekat membawa gelombang hujan berikutnya. Peluang curah hujan hingga hari Minggu tanggal 28 cukup tinggi dan membuat cuaca tidak stabil. Warga disarankan menghindari area pegunungan. Gempa susulan terus terjadi pasca gempa 3 April. Psikiater mengatakan belakangan ini banyak orang yang mencari perawatan medis karena trauma, tegang, atau insomnia. Jika gejala tersebut tidak ditangani dengan baik, mudah berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma. Para remaja yang ditempatkan di rumah penampungan remaja yang telah tidur tiba-tiba terbangun kembali karena gempa. Belakangan ini tidak hanya remaja, bahkan tidak sedikit orang dewasa yang juga mengalami ketakutan, trauma, dan insomnia karena sering terjadinya gempa susulan. Psikiater mengatakan ini adalah gangguan stres akut yang mudah berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma dalam kurun waktu 1 bulan dan sulit untuk diobati. Jika warga merasa gangguan fisik dan mental tidak kunjung membaik, diharap mencari bantuan profesional. Populasi kota Taichung telah menembus 2,85 juta jiwa, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah. Namun populasi kabupaten di sekitarnya seperti Nantou, Changhua malah terus menurun. Pakar menganalisis, berhubung sumber daya semuanya terpusat di 6 kota madya, tren populasi akan sulit diubah dalam jangka pendek. Populasi kota Taichung melampaui 2,85 juta orang 4 hari lalu, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah sementara efek daya pikatnya terus meningkat. Warga yang bermigrasi dari kota dan kabupaten luar menilai sarana transportasi dan kehidupan nyaman merupakan keunggulan kota Taichung. 生活机能会好很多，就是今天想要去哪里逛，好像台中都有。 Taichung adalah satu-satunya dari 6 kota di wilayah sentral Taiwan yang populasinya terus meningkat. Namun Changhua dan Nantou yang berdekatan adalah kabupaten dengan penurunan jumlah penduduk terbesar kedua dan ketiga. Pemkot Taichung mengumumkan akan memberikan hadiah sebesar $100.000 Taiwan kepada warga ke 2,85 juta untuk memperingati momen bersejarah ini. Sumber daya pendidikan dan peluang kerja di Central Taiwan Science Park di Taichung lebih unggul dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya, sehingga menarik warga dari Changhua Utara dan kota Nantou untuk bermigrasi ke sana. Walau Kabupaten Changhua memiliki kebijakan seperti subsidi bersalin $30.000, tren penurunan populasi secara keseluruhan sulit diubah dalam jangka pendek. Disarankan adanya pengembangan karakteristik pendidikan eksperimental dan inovasi lokal untuk menonjolkan ciri khas tersendiri di luar 6 kota madya. 一个是教育有特色，在地方创生这一块要很快的去做。我记得政府刚好在今年的部分地方创生，它投了60亿的样子。 Terkait terus berkurangnya jumlah penduduk, Pemkab Changhua belum memberikan tanggapan, sementara Pemkab Nantou menegaskan telah berencana mendirikan 11 pusat penitipan anak, 4 diantaranya telah beroperasi.
Seragam kontingen Taiwan untuk Olimpiade Paris ditampilkan pertama kali pada minggu lalu. Komite Olimpiade Chinese Taipei bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan, mengundang desainer dan 8 seniman untuk bersama-sama merancang seragam yang memiliki ciri khas Taiwan, berbahan elastis dan tidak pengap saat dipakai. Seragam kontingen Taiwan untuk Olimpiade Paris 2024 terpampang di atas panggung yang terlihat seperti lintasan lari ini. Atlet penembak putra Yang Kunpi dan petinju putri Wu Siyi menyumbangkan penampilan mereka untuk pertama kalinya bagi Pekan Mode Taipei. 那个衣服的颜色，我觉得蛮特别，因为更能够凸显我们台湾的这个应该说亮点嘛。 Pekan Mode Taipei yang akan digelar tanggal 25 untuk pertama kalinya mengangkat tema Olimpiade Budaya. Seragam kontingen merupakan hasil integrasi elemen Olimpiade dan budaya mode. Desainer Justin Chow pernah merancang seragam kontingen Taiwan untuk Olimpiade Tokyo 2020. Untuk Olimpiade Paris kali ini, ia mengajak 8 seniman untuk bekerja sama. Pada ikat pinggang dan sepatu terdapat potongan sutra pisang yang ditenun berdasarkan kerajinan tangan suku aborigin. Karakter Chinese Taipei pada rompi mendatangkan kejutan saat dibalik. Corak bunga yang dirajut pada tangan pada jaket adalah bunga plum dan bunga rapa yang melambangkan semangat. Kain tenun 3 dimensi berserat germanium menambah kesan sejuk dan dapat diregangkan. 它褶纤纹材带负离子之外，它本身就是一个清水的凉感，就是它流汗会更凉。 就是流汗会更凉，所以我们里面的内搭是凉感，所以我们其实最一开始就是顾虑到这件事。 Chow menyampaikan ada beberapa cara untuk mengenakan seragam kontingen, seperti melipat kerah tinggi menjadi kerah tegap atau bisa juga dikenakan dengan sial sutra yang sejuk, sehingga para atlet nasional tidak cuma menampilkan semangat tim, namun juga dapat mengekspresikan segi keunikan mereka. Baru-baru ini, hujan lebat dan bencana banjir bandang terjadi di Provinsi Guangdong, Tiongkok. Banjir dengan kedalaman 3 meter yang terjadi di beberapa tempat sampai saat ini telah menewaskan 4 orang dan setidaknya 53.000 orang terpaksa mengungsi. Sungai meluap. Desa kecil di Provinsi Guangdong, daratan Tiongkok terancam tenggelam. Tim SAR berusaha mengevakuasi penduduk dengan perahu karet. Provinsi Guangdong telah menjadi tempat terparah akibat hujan paling deras dalam 1 abad terakhir. Namun ini bukan yang terparah. Pakar meteorologi mengingatkan bahwa cuaca konvektif parah akan terjadi di kawasan selatan dari Sungai Jiangnan, wilayah selatan daratan Tiongkok, dan kawasan Guizhou pada tanggal 24 hingga 26. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Berikutnya mari kita saksikan suku Miao merayakan Hari Kasih Sayang. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.